Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan sujud tilawah. Untuk selanjutnya anak-anakku semuanya bisa melihat gambar pada power ini, yaitu orang yang sedang melaksanakan sujud, dan ini adalah untuk gambar yang pertama. Silakan anak-anak mengamati dengan seksama. Anak-anakku semuanya, untuk gambar yang kedua ini adalah yang memperlihatkan anak-anak melaksanakan sujud tilawah secara bersama-sama. Dan ini dilakukan karena sujud tilawah yang dilakukan dengan berjamaah. Ketika imam melaksanakan sujud tilawah, maka makmum juga harus melaksanakannya. Ketentuan sujud tilawah. 1. Pengertian sujud tilawah. Pernahkah kamu melakukan sholat berjamaah, kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud tanpa didahului rukuk terlebih dahulu? Itulah yang disebut dengan sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut yaitu disebut dengan ayat sajadah. Jadi ketika ayat sajadah tersebut dibaca, baik orang yang baca atau yang mendengar disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah sunnah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita adalah makhluk yang sangat lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam mushaf Al-Quran, ayat-ayat sajadah ditandai dengan tanda tertentu seperti kubah. Anak-anak bisa lihat di dalam PowerPoint ini ditunjukkan dengan ayat sajadah, yaitu dengan bentuk kubah. Hukum dan dalil sujud tilawah. Tahukah kamu hukum melaksanakan sujud tilawah? Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Tapi dalam sholat berjamaah ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Jadi apabila imam membaca ayat sajadah dalam salat lalu bersujud tilawah, maka makmum wajib melakukan sujud tilawah. Apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fi sholat wa qala sajada Dawud alaihi salam taubatan wa tahjudu syukran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melaksanakan sujud dalam surat Shad. Lalu Nabi SAW bersabda, Daud alaihissalam telah melakukan sujud padanya sebagai ungkapan tobat, dan kami melakukan sujud padanya sebagai ungkapan rasa syukur. Sebab-sebab sujud tilawah. Seperti keterangan yang sudah kamu baca sebelumnya, bahwa sujud tilawah sunnah dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah. Anak-anak bisa dilihat di dalam PowerPoint ini. Di antaranya yaitu surat Al-A'raf, surat Ar-Ra'du, surat An-Nahl, surat Al-Isra, dan lain-lain. Dan juga terdapat dalam surat Al-A'la. Syarat dan rukun sujud tilawah. Syarat dan rukun sujud tilawah. 1. Syarat sujud tilawah. Syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan sujud tilawah adalah sebagai berikut. 1. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sujud. B. Menutup aurat. C. Menghadap kiblat. D.
terjadi setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. 2 rukun sujud tilawah, sedangkan rukun sujud tilawah yang harus dilaksanakan ketika sujud tilawah yaitu niat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud sekali diawali dengan bacaan takbir, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud, kemudian salam dan tertib. Tata cara sujud tilawah. Cara melaksanakan sujud tilawah di dalam sholat apabila sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca sajadah dalam sholat langsung takbir untuk sujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan, kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam baca ayat sajadah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tapi apabila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak bersujud. B. Di luar sholat. Begitu selesai baca atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Takbir seperti takbiratul ihram, kemudian langsung sujud dan baca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam. Bacaan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah bisa kamu baca sama dengan ketika kamu sujud syukur. Itu adalah sajadah wajhil khalaqa sam'a wa basarahu wa biqauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hikmah sujud tilawah. Nah, setelah mempelajari ketentuan sujud tilawah, tentu kamu tahu banyak hikmah yang dapat kita ambil. Misalnya, 1. Dihindarkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dalam kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. 3. Mendekatkan diri kita kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta. 4. Menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sama. 5. Menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah. 6. Membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran pada pagi ini. Semoga pembelajaran pada pagi ini kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat, terutama berkaitan dengan sujud tilawah yang sudah kita pelajari, dengan harapan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.